Oke, halo semuanya. Di sini dengan Andri Kois dari Dr. Ganesha. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout ke-1 di tahun 2021 yang telah dilaksanakan kemarin pada bidang ajar geografi sesum. Ya oke, kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1, ya kita bacakan dulu soalnya. Dalam konteks ruang daerah aliran sungai atau yang biasa kita sebut dengan DAS, bencana banjir biasanya terjadi di daerah hilir ya. Banjir yang terjadi biasanya diakibatkan oleh rusaknya ekosistem DAS di daerah hulu seperti penggundulan hutan oleh penduduk. Nah, dalam geografi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep apa? Di sini ada 5 opsi jawaban. Dan ingat bahwa di dalam geografi itu ada 10 konsep yang harus teman-teman pahami, baik materinya, ya, konsepnya, ataupun implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Oke, bagaimana untuk menjawab soal ini? Kita lihat pembahasannya. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas itu adalah C, keterkaitan keruangan gitu ya. Mengapa demikian? Karena soal membahas tentang dua fenomena geografi yang berbeda, yaitu fenomena berupa penggundulan hutan di daerah hulu DAS gitu ya, berkaitan atau mengakibatkan fenomena geografi berupa banjir di daerah hilir DAS. Nah, jadi soal ini teman-teman membahas dua fenomena geografi yang berbeda, yaitu penggundulan hutan dan banjir, dan terjadi di tempat yang berbeda gitu ya, penggundulan hutan di hulu DAS dan banjir di daerah hilir DAS, dan keduanya ini merupakan dua fenomena geografi yang saling berkaitan gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita coba implementasikan soal ini dalam salah satu DAS terbesar dan terkotor di Indonesia, yaitu DAS Citarum ya. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Mengapa banjir ya sering terjadi di daerah Bojong Soang dan daerah di daerah Bale Endah ya, di sini nih, di daerah selatan Kota Bandung. Apa yang menyebabkan hal itu? Kemungkinan penyebabnya adalah rusaknya ekosistem sungai ya, atau DAS ini di daerah hulu. Jadi di daerah hulu yang merupakan dataran tinggi, ini daerah sekitar Gunung Puntang ya, situ Cisanti yang merupakan hulu Sungai Citarum di sini. Nah, mungkin di sini terjadi kerusakan ekosistem DAS. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya ya, satu bisa penggundulan hutan oleh penduduk, atau misalnya aktivitas pertanian yang dilakukan di sana. Itunya. Akhirnya karena hutannya gundul ya, hutan yang berfungsi sebagai catchment area itu atau daerah tangkapan hujan, saat terjadi hujan, si hutan ini sudah tidak berfungsi lagi sebagai daerah tangkapan hujan gitu. Akhirnya air yang harusnya tersimpan di dalam tanah itu mengalir secara berlebihan ke sungai gitu ya. Akhirnya ketika si air ini sampai di daerah yang lebih rendah ya, daerah Bale Endah, daerah Bojong Soang di sini, dengan berbagai faktor lokal ya, misalnya seperti banyaknya permukiman yang banyak di tepi sungai, banyaknya sampah, atau kemudian sistem pengairan yang jelek, akhirnya terjadilah banjir di situ. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini bahwa ya, soal ini membahas dua fenomena geografi yang berbeda di dua tempat yang berbeda dan keduanya saling berkaitan. Jadi soal yang tepat adalah C, keterkaitan keruangan gitu. Oke, sebentar ya.
jawaban yang benar adalah C, keterkaitan keruangan. Opsi A, interaksi dan interdependensi, itu salah karena ini biasanya contohnya itu adalah dua daerah yang saling berinteraksi dan interdependensi itu saling ketergantungan. Misalnya kota yang berinteraksi dan ketergantungan bahan pokok dari desa gitu ya. Kemudian aglomerasi juga salah karena aglomerasi ini merupakan konsep geografi berupa pemusatan daerah. Contoh misalnya pemusatan permukiman elit ya, perumahan elit misalnya, atau kampung pecinan atau kampung Arab yang dimana kampung itu terdiri atas orang-orang yang berasal dari keturunan Arab misalnya ya. Jadi itu aglomerasi ini pemusatan. Kemudian diferensiasi area juga salah karena ini merupakan perbedaan area, diferensiasi area. Jadi perbedaan area kota dan desa tentu berbeda gitu ya, dilihat dari segi fisiknya. Kota banyak bangunan bising, sedangkan desa adem gitu ya, masih banyak hutan, areal pertanian dan macam sebagainya. Nah, morfologi juga salah karena morfologi ini berkaitan dengan bentuk muka bumi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah C gitu. Oke ya. Terus lanjut soal nomor 2. Nah, berikut ini pernyataan yang benar mengenai data hasil penginderaan jauh adalah yang ditanyakan adalah kecualinya teman-teman. Artinya dari 5 opsi jawaban ini ada 1 opsi jawaban yang salah mengenai data penginderaan jauh gitu ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini jawaban yang benar dari soal di atas adalah D. Data digital merupakan data numerik yang divisualisasikan. Jadi jawaban opsi D ini nih yang salah mengenai data penginderaan jauh. Ya, kita lihat misalnya di sini dalam gambar sebelah kanan. Dalam penginderaan jauh ada yang namanya komponen penginderaan jauh. Itu terdiri atas 10 atau 11 komponen gitu ya. Nah, di sini kita lihat di bagian data gitu ya. Kita coba lihat ke soalnya. Opsi jawaban A, data terdiri atas data visual dan data digital. Apakah betul? Kita lihat ya. Ini data terdiri atas data visual dan data digital. Jadi betul ya. Nah, data terdiri atas data visual dan data digital. Jadi opsi jawaban A itu adalah betul. Kemudian opsi jawaban B, data digital merupakan data numerik yang divisualisasikan. Sepertinya ini jawabannya adalah B ya. Data digital merupakan data numerik yang divisualisasikan. Jadi B bukan D di sini harusnya ya. Oke. Kemudian coba kita lihat jawaban C, data visual terdiri atas data citra dan non citra. Nah, data visual di sini terdiri atas data citra dan non citra. Berarti jawaban C juga betul. Kemudian jawaban D, data non citra merupakan data non foto. Ya, di sini ada data non citra merupakan data non foto katanya ya. Jadi kan data visual terdiri atas data citra. Nah, data citra ini biasanya merupakan data foto penginderaan jauh, ya. Sedangkan data visual yang merupakan data non citra merupakan data non foto. Jadi di sini dapat dilihat datanya berupa grafik, jadi bukan data foto. Oke, nah kemudian yang opsi jawaban E, data merupakan hasil dari rekaman sensor. Tentu betul ya. Di sini data ini objek, kemudian direkam oleh sensor, kemudian hasil rekaman itu menghasilkan data. Oke, jadi jawaban yang betul ya dari soal nomor 2 itu adalah B harusnya ya ini. Jadi ini harusnya jawaban ini B. Karena yang ditanyakan kecuali gitu ya. Opsi jawaban A betul, jawaban C juga betul, D juga betul, dan E juga betul. Oke.
Kita lanjut soal selanjutnya nomor 3. Oke. Jika pada tanggal 22 Desember lalu gerak semu tahunan matahari berada di garis balik selatan dan menyebabkan Australia dan Antartika mengalami musim panas, maka pada waktu yang sama yang terjadi adalah, nah ini apa nih? Gitu ya, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada 2 gambar teman-teman yang bisa menjelaskan apa jawaban soal nomor 3. Ya, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, musim dingin di Eropa. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini gambar paling atas terlebih dahulu. Ya, jadi soal ini merupakan implementasi dari dampak revolusi bumi, yaitu gerak semu tahunan matahari yang mempengaruhi musim di muka bumi, gitu ya. Nah, oke, kita tahu bahwa bumi kita itu melakukan revolusi, ya. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan gerakan revolusi, ya. Nah, dalam perputarannya ini, ya, ternyata bumi dalam melakukan revolusinya teman-teman itu miring 23,5 derajat. Gitu. Jadi dalam melakukan revolusinya, posisi bumi kita itu miring terhadap matahari sebesar 23,5 derajat. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini kutub langit, jadi kutub utara di sini, ini kutub selatan di sini, dan ini adalah garis lurusnya gitu kalau tidak miring. Nah, sementara bumi kita itu miring 23,5 derajat terhadap matahari ketika bumi melakukan revolusi. Nah, akibatnya dari posisi kita, bumi kita yang miring ini, ya, pada saat bulan Desember, tepatnya pada tanggal 21 dan 22 Desember ya, karena yang ditanyakan pada soal adalah pada tanggal 22 Desember, maka pada saat ini bumi kita posisinya seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini kutub utara, ini kutub selatan. Miringnya planet bumi kita pada tanggal 22 Desember ini menyebabkan sinar matahari ini lebih terkonsentrasi di bumi bagian selatan. Sementara bumi bagian utara, daerah sini ya, kutub utara dan beberapa bagian belahan bumi yang di bagian utara itu tidak banyak menerima sinar matahari gitu. Oleh sebabnya, karena sinar matahari terkonsentrasi di bumi bagian selatan, Australia dan Antartika yang berada di belahan bumi bagian selatan itu mengalami musim panas. Nah, sedangkan sebaliknya di belahan bumi utara, kutub utara, kemudian belahan bumi utara seperti Eropa, Amerika, Kanada, Rusia itu mengalami musim dingin teman-teman, karena sinar matahari terkonsentrasi di bumi bagian selatan, yaitu di Antartika dan Australia gitu ya. Oleh karenanya teman-teman mungkin masih ingat bahwa pada saat Natal misalkan ya, kan itu identik dengan salju gitu ya. Nah, daerah-daerah yang belahan bumi bagian utara semacam Eropa, Amerika, Rusia gitu ya, kemudian Jepang dan lain macam sebagainya, itu kan merayakan Natal itu selalu identik dengan salju. Tetapi di Australia, orang-orang yang merayakan Natal di daerah Australia itu musim panas, di daerah mereka itu tidak ada salju pada bulan Desember gitu ya. Jadi berdasarkan fenomena ini muncullah yang namanya dengan gerak semu tahunan matahari ini di gambar bawah ini gitu ya. Kita lihat bahwa pada tanggal 22 Desember bumi kita ini berada di garis balik selatan bumi gitu. Pada tanggal 21 Maret sinar matahari ini terkonsentrasi di Khatulistiwa, kemudian pada 21 Juni terkonsentrasi di bagian utara atau garis balik utara itunya. Makanya pada tanggal 21 Juni ya, bumi bagian utara ini, nah di sini itu merupakan musim panas gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada soal, maka yang terjadi sebaliknya gitu ya, itu adalah musim dingin di Eropa gitu.
Jadi yang benar adalah musim dingin di Eropa ya. Jadi jawaban yang benar adalah D gitu. Musim panas di Jepang, kalau musim panas itu terjadi tadi Juni ya. Kemudian musim gugur itu terjadi September ya. Musim gugur. Oke. Jadi begitu, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Keberadaan jajaran gunung api di Jawa bagian selatan, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ini ada Jawa bagian selatan, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan hasil dari fenomena apa? Nah, soal ini merupakan soal di dinamika litosfer, gitu ya. Nah, untuk menjawab ini kita coba lihat pembahasannya. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah A, berada di zona subduksi akibat pertemuan dua lempeng tektonik, teman-teman. Soal ini kita bisa ilustrasikan dengan gambar sebelah kanan, teman-teman ya. Jadi jajaran gunung api yang berada di daerah Jawa ya, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini anggap saja ini sebagai Jawa ya, Bali dan Nusa Tenggara, dan kemudian ini adalah Samudra Hindia ya. Nah, jajaran gunung api yang berada di Jawa bagian selatan, Bali dan Nusa Tenggara ini terjadi akibat bertemunya dua lempeng tektonik yang berbeda, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia di sini dan lempeng benua Eurasia. Jadi mereka saling bertemu sehingga mengakibatkan zona subduksi ya, subducting oceanic litosfer. Jadi zona subduksi ini merupakan daerah pertemuan antara dua lempeng. Nah, ketika lempeng samudra dan lempeng benua itu saling bertemu, maka lempeng samudra akan menunjam ke bawah, teman-teman. Nah, ke sini. Nah, karena lempeng samudra ini secara geologi dia bersifat basah, lebih lunak daripada lempeng samudra gitu ya. Nah, ketika lempeng samudra ini menunjam ke bawah ya, nah maka di sini terjadi suatu fenomena vulkanisme. Di sini ada melting ya. Jadi suatu fenomena ketika magma dari dalam stenosfer itu naik ke atas permukaan bumi gitu ya, dan menimbulkan terjadinya atau terbentuknya gunung api gitu. Makanya di daerah-daerah yang merupakan zona subduksi pertemuan antara dua lempeng tektonik itu pasti di daerah ininya, di daerah benuanya itu pasti terdapat jajaran gunung api. Nah, coba kita lihat misalnya ya, gunung api di Jawa bagian selatan misalnya itu ada gunung apa saja, ada Krakatau gitu ya, Gunung Guntur, apalagi Ciremai, Cikuray, Pandayan, Merapi di Yogyakarta, ya, Gunung Batur di Bali dan lain macam sebagainya. Jadi terbentuknya jajaran gunung api yang terjadi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara itu akibat pertemuan dua lempeng tektonik gitu ya. Mereka berada di zona subduksi gitu. Nah, jadi yang benar adalah A, berada di zona subduksi akibat pertemuan dua lempeng tektonik. Jawaban B, diakibatkan oleh banyaknya lipatan dan patahan aktif. Memang betul ya, Indonesia ini merupakan daerah yang secara geologi dia banyak lipatan dan patahan, tetapi lipatan dan patahan ini dia tidak mengakibatkan terbentuknya gunung api. Oke, jawaban C, menunjamnya lempeng Pasifik di sekitar Laut Jawa. Itu udah salah ya, di Laut Jawa itu tidak ada lempeng Pasifik ya. Dan tadi dijelaskan bahwa yang menunjam itu adalah lempeng Samudra Indo-Australia. Saling menjauh antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia ini salah juga, karena kan sudah jelas tadi bukan saling menjauh, justru pertemuan dua lempeng tektonik. Jawaban E, terbentuknya struktur sinklinal dan antiklinal di Pulau Jawa. Ya memang betul ya, di Pulau Jawa itu
ada struktur sinklinal dan antiklinal, tetapi itu merupakan fenomena yang tidak menyebabkan terbentuknya jajaran gunung api. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika suhu udara pada 0 mdpl di Pulau Lombok adalah 28 derajat Celcius, pada 0 mdpl di Pulau Lombok adalah 28 derajat Celcius, maka di puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3726 mdpl dapat diperkirakan sebesar berapa Celcius gitu ya. Nah, oke, dan jadi soal ini teman-teman merupakan merupakan implementasi atau penerapan dari konsep meteorologi gradien termometrik gitu ya, yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 100 meter ke arah atmosfer, jadi ke arah udara, ke arah atas, suhu udara berkurang sebesar 0,6 derajat Celcius. Nah, jadi dengan konsep gradien termometrik ini, sebenarnya kita bisa memperkirakan suatu tempat itu berapa suhunya kalau diketahui berapa ketinggian tempat itu ya. Nah, rumus dari untuk menentukan ini adalah Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 dikali H per 100 ya. Jadi Tx ini adalah suhu yang ditanyakan di suatu tempat. Kalau kita kembali ke soal, maka Tx ini adalah suhu di Gunung Rinjani pada ketinggian 7726 mdpl ya. Nah, T0 adalah suhu yang diketahui ya. Tadi berapa? 28 derajat Celcius di 0 mdpl gitu ya. Dikurangi 0,6. Kenapa 0,6? Karena secara teorinya ya, setiap kenaikan 100 meter ke arah atmosfer suhu udara berkurang sebesar 0,6 derajat Celcius. Jadi dikurangi 0,6 dikali H per 100. H ini adalah ketinggian tempat ya. Di soal ketinggian tempat yang ditanyakan itu adalah 3726 mdpl, puncak Gunung Rinjani, dibagi 100 ya. Oke. Maka dengan demikian ya, T0 nya adalah 28 dikurangi 0,6 dikali 3726 per 100 ya, sama dengan 28 dikurangi 0,6 ya, dibagi dulu 3726 nya per 100, maka isinya adalah 37,26 gitu ya, sama dengan 28 dikurangi, nah ini kalikan dulu 0,6 dikali 37,26 sama dengan 22,356. Nah, dengan demikian pada akhirnya tinggal dikurangi saja 28 derajat dikurangi 22,356 derajat sama dengan kira-kira segini, jadi 5,644 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal, dengan demikian jawaban yang benar ini adalah D, yaitu 5,6 derajat Celcius gitu ya. Jadi di puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3726 mdpl bisa kita perkirakan suhunya adalah sebesar 5,6 derajat Celcius begitu. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, ini ada beberapa pernyataan dan kita disuruh untuk menganalisis mana pernyataan yang benar mengenai karakteristik pola aliran sungai dendritik. Oke, nah ini ada di dinamika hidrosfer ya. Pernyataannya nomor 1, bentuk pola aliran menyerupai struktur pohon, biasa ditemukan di daerah patahan dan sesar, dikontrol oleh litologi batuan yang bersifat homogen,
pola aliran dikontrol oleh jenis batuan, memiliki satu pusat dan alirannya menyebar ke segala arah. 6. Memiliki potensi banjir yang cukup tinggi, gitu ya. Kita lihat pembahasannya, mana kira-kira karakteristik yang benar dari ke-6 pernyataan di atas mengenai pola aliran sungai dendritik. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 3 pola aliran sungai berdasarkan soal, ya. Jadi jawaban yang benar dari soal di atas adalah A, 1, 3, 4, 6. Ya, 1 bentuk 1, 3, ini 1, 3, 4, dan 6. Artinya pernyataan nomor 2 dan 5 itu salah, bukan merupakan karakteristik pola aliran sungai dendritik, gitu ya. Nah, jadi pernyataan nomor 2 adalah karakteristik pola aliran rektangular yang ini, sedangkan nomor 5 merupakan karakteristik pola aliran radial yang ini, gitu ya. Sedangkan yang 1, 3, 4, dan 6 yaitu ini dendritik, gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya yang salahnya saja ya, nomor 2 itu pernyataannya adalah biasa ditemukan di daerah patahan atau sesar. Nah, ini nih, itu adalah pola aliran rektangular. Nah, ini rektangular. Bentuk sungai di daerah patahan dan sesar itu kira-kira bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ketika ada patahan di daerah sini, itu maka si sungai ini harus terpaksa berbelok. Ketika ada patahan di daerah sini, ya, maka si sungainya akan paksa belok ke sini, gitu. Jadi biasanya sungainya itu membentuk suku 90 derajat, gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat nomor 5. Pernyataannya adalah memiliki satu pusat dan alirannya menyebar ke segala arah. Nah, ini adalah merupakan karakteristik pola aliran radial, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Ini di kenyataannya, di bentuk sungainya. Jadi biasanya pola aliran radial ini berada di daerah pegunungan, gitu ya. Jadi ada gunung. Nah, kemudian dari gunung ini muncullah sungai-sungai. Itu mengalir ke segala arah. Jadi pusat dari sungainya itu adalah gunung itu sendiri, gitu. Jadi yang nomor 2 dan nomor 5 itu salah, jadi bukan dendritik, ya. Nah, jadi yang ada 2-nya dan ada 5-nya salah. Ini B salah, ya. Ini ada nomor 5, ini ada nomor 2 dan 5, ini ada 5. Jadi yang benar adalah A, 1, 3, 4, dan 6, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Faktor fisiografik dapat mempengaruhi persebaran flora, sebab kemiringan lereng berpengaruh dengan jenis tanah. Oke, ini adalah soal di flora fauna, ini kelas 11, ya. Di sini kita disuruh untuk menganalisis pernyataan, apakah pernyataan benar atau salah, gitu. Nah, kita lihat apakah pernyataan pertama itu benar atau salah, dan apakah pernyataan yang kedua itu juga benar atau salah. Nah, kita lihat pembahasannya, ya. Jawaban yang benar dari soal di atas adalah E. Kedua pernyataan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Mengapa demikian? Karena faktor fisiografik ini berkaitan dengan ketinggian tempat, teman-teman. Ya, ketinggian tempat itu misalnya begini. Flora yang berada di daerah dataran rendah tentu itu sangat berbeda dengan daerah yang berada di dataran tinggi, gitu kan? Kelapa misalnya banyak ditemukan di daerah pantai, dan teh banyak ditemukan di daerah dataran tinggi, gitu. Karena memang teh itu ya secara fisik gitu ya, itu memang cocok di daerah dataran tinggi. Tidak ada teh yang bisa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah seperti pantai.
Kelapa juga demikian, dia cocoknya hidup dan berkembang di dataran rendah, di pantai gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian faktor fisiografik ini juga berkaitan dengan arah lereng. Jadi arah datang sinar matahari yang mempengaruhi banyak tidaknya sinar matahari dapat diserap oleh tanaman. Oke, di samping kanan ini aku punya satu peta yang menunjukkan arah lereng gitu ya. Nah, ini adalah oke. Kita lihat di sini. Ini ada misalnya yang warna merah. Artinya lereng yang warna merah ini itu menghadap ke arah north, utara. Yang kuning menghadap ke arah timur. Itu. Kemudian yang biru menghadap ke arah selatan. Itu ya, yang biru tua ini menghadap ke arah west, menghadap ke arah barat. Itu. Nah, karena kita tahu bahwa sinar matahari itu datangnya dari timur gitu ya, karena kan matahari terbit dari arah timur. Nah, maka lereng-lereng yang berwarna yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning yang menghadap ke arah timur, maka lereng-lereng yang menghadap ke arah timur ini mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak dan lebih dari cukup. Gitu, sehingga tanaman-tanaman yang hidup di lereng yang menghadap ke arah timur atau yang berwarna kuning ini gitu ya, dia akan mendapatkan cukup dan banyak sinar matahari. Oleh karenanya flora-flora yang hidup di lereng yang menghadap ke arah sinar matahari datang itu biasanya dia lebih sehat, kemudian dia lebih bervariasi, lebih rapat gitu ya, lebih beragam dibandingkan dengan daerah-daerah flora-flora yang hidupnya di lereng yang tidak langsung menghadap ke arah sinar matahari, karena dia tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak yang didapatkan dari lereng yang menghadap langsung ke arah timur. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, faktor fisiografik dapat mempengaruhi persebelahan flora, itu adalah betul. Sebab kemiringan lereng berpengaruh terhadap jenis tanah. Nah, harusnya kemiringan lereng ini berpengaruh terhadap ketinggian tempat dan arah datang sinar matahari. Gitu ya. Tetapi sebenarnya kemiringan lereng juga berpengaruh terhadap jenis tanah juga betul. Gitu. Karena kan lereng yang tinggi dengan lereng yang rendah itu jenis tanahnya berbeda. Tetapi faktor fisiografik ini bukan berkaitan dengan jenis tanah, tetapi berkaitan dengan ketinggian tempat dan arah datang sinar matahari. Gitu ya. Sedangkan faktor tanah adalah faktor tersendiri, yaitu faktor edafik. Jadi bukan faktor fisiografik. Gitu. Meskipun lereng juga berpengaruh terhadap jenis tanah adalah betul. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kedua pernyataan benar gitu ya. Fisiografik dapat mempengaruhi persebelahan flora adalah benar. Kemiringan lereng juga berpengaruh terhadap jenis tanah juga benar. Tapi dia tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya, karena kemiringan lereng ini berpengaruh terhadap ketinggian tempat dan arah datang sinar matahari. Jadi jawaban yang benar adalah E gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ya, ini soalnya cukup panjang ya, kita baca. Gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia ya. Bencana tersebut telah memakan banyak korban dan menyisakan kenangan buruk yang takkan terlupakan. Bantuan dari berbagai pihak pun sangat dibutuhkan. Beberapa poin mengenai langkah tanggap darurat yang dapat dilakukan oleh lembaga dan instansi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, kecuali ya, ini ditanyakan kecualinya ya. Artinya dari kelima opsi jawaban semuanya benar, tetapi ada satu opsi jawaban yang salah.
Itu. Nah, ini soal merupakan soal pada tipe C6 kalau dilihat. Jadi dia menyuruh teman-teman untuk menciptakan kira-kira sebuah solusi ya untuk mengatasi bencana yang terjadi sesuai dengan soal, gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang disuruh adalah langkah tanggap darurat. Langkah tanggap darurat yang dapat dilakukan oleh lembaga dan instansi pemerintah. Gitu. Nah, kita lihat opsi A. Ya. Kita lihat dulu jawabannya. Jawaban benar adalah B. Ini adalah yang salah, berarti ya. Kementerian Sosial dengan mengirimkan sejumlah tim untuk melakukan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial terhadap korban. Jadi soal ini merupakan tipe problem solving, pemecahan masalah. Ya, pada dasarnya peran semua kementerian dan lembaga pada semua opsi adalah benar, gitu ya. Namun pilihan B tidak sesuai dengan konteks soal, yaitu kejadian bencana, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya pilihan A, Kementerian Kominfo melakukan sejumlah langkah untuk menangani gangguan komunikasi, yaitu dengan pengadaan telepon satelit. Jadi saat bencana gempa ya di Sulawesi, di Palu dulu, itu kan listrik mati, ya, gangguan komunikasi terjadi sehingga Kementerian Kominfo itu dapat melakukan sejumlah langkah dengan melakukan pengadaan telepon satelit sehingga komunikasi bisa berjalan lagi dengan lancar. Ya, jadi ini benar. Kemudian coba kita lihat yang C, Kementerian Kesehatan dengan memberangkatkan bantuan berupa tenaga kesehatan. Betul juga ya, karena kan ketika misalnya terjadi bencana banyak korban sehingga Kementerian Kesehatan dapat memberangkatkan sejumlah tim untuk memberikan bantuan tenaga kesehatan. Opsi D, Kementerian Perhubungan dengan cara membentuk posko quick response team di lokasi bencana. Ini juga benar. Ya, jadi pada saat bencana Kementerian Perhubungan kan bisa membentuk suatu posko quick response team, jadi suatu tim yang dapat merespon dengan cepat di lokasi bencana, gitu ya, terhadap para korban. Kemudian opsi D ini juga benar karena BPBD bersama dengan TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Tentu saja dibutuhkan kan saat misalnya gempa yang terjadi di Sulawesi dulu kan banyak korban yang hilang, gitu, sehingga BPBD dengan jajarannya ya yang berfungsi di bidang itu dia melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecualinya, maka jawaban yang salah itu adalah B. Gitu. Kementerian Sosial dengan mengirimkan sejumlah tim untuk melakukan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial terhadap korban. Mengapa salah? Karena opsi B ini tidak sesuai dengan konteks, teman-teman, ya. Konteks yang terjadi di soal itu adalah bencana. Perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial kan tidak dilakukan saat terjadi bencana, gitu. Rehabilitasi sosial misalnya dilakukan terhadap remaja-remaja nakal, gitu ya, atau misalnya penanganan rumah-rumah yang tidak layak huni, gitu ya, orang-orang yang tidak mampu, itu rehabilitasi sosial. Jadi tidak sesuai dengan konteks. Jadi jawaban benar adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Istilah negara dunia pertama adalah sebutan untuk negara-negara maju. Sebab indikator yang digunakan untuk istilah tersebut adalah ekonomi dan sosial. Oke, lagi-lagi kita berhadapan dengan tipe soal seperti ini yang tugas kita adalah menganalisis pernyataan benar dan salah, ya. Ini adalah soal pada kelas 12 tentang negara maju dan negara berkembang, ya. Di sana dijelaskan akan ada negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Apa sih sebenarnya itu? Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar dari soal di atas itu adalah A, katanya. Pernyataan pertama benar
dan pernyataan kedua salah. Oke, kita bahas dulu konsep materinya ya. Nih, di samping kiri ada peta yang menunjukkan mana negara dunia pertama, mana negara dunia kedua, dan mana negara dunia ketiga. Yang biru ini yang hijau ini merupakan negara dunia pertama, yang kuning merupakan negara dunia kedua, dan yang merah merupakan negara dunia ketiga. Nah, apakah benar bahwa istilah negara dunia pertama adalah sebutan untuk negara-negara maju? Kita lihat, yang hijau ini adalah negara dunia pertama. Apakah benar mereka merupakan negara maju? Ya, kalau kita lihat memang sebetulnya negara dunia pertama itu merupakan kumpulan negara-negara maju. Kanada, Amerika, ya, Australia, Selandia, Jepang, Korea Selatan, kemudian ini sebagian besar negara-negara Eropa, Inggris, kan Belanda gitu. Ini merupakan negara-negara maju. Jadi pertanyaan pertama ini adalah benar. Sebab indikator yang digunakan untuk istilah tersebut adalah ekonomi dan sosial. Jadi apakah betul gitu ya penyebutan negara dunia pertama ini berdasarkan indikator ekonomi dan sosial? Ya, kita lihat pembahasannya bahwa ternyata ya negara dunia pertama ini disebut sebagai negara maju bukan berdasarkan indikator ekonomi dan sosial, tetapi dia lebih bersifat politis, teman-teman. Jadi istilah negara dunia pertama ini yaitu adalah negara-negara yang merupakan blok barat. Jadi negara-negara sekutu Amerika itu disebut dengan negara dunia pertama, the first world, gitu ya. Ini kan Kanada, Inggris, sebagian besar negara Eropa gitu ya, kemudian Australia, Selandia Baru, itu kan negara sekutu Amerika Serikat gitu ya. Kemudian the second world, negara dunia kedua juga sebenarnya lebih bersifat politis gitu. Jadi kebalikannya, negara dunia kedua ini merupakan negara-negara blok timur atau pro komunis atau Uni Soviet kalau dulu ya. Makanya negara-negaranya seperti Cina misalnya ya, atau negara-negara pecahan Yugoslavia di sini, dan Uni Soviet itu sendiri atau Rusia yang sekarang ya. Jadi negara dunia pertama dan negara dunia kedua itu sebenarnya indikator yang digunakan itu lebih bersifat politis ideologis gitu. Nah, kemudian baru negara dunia ketiga itu berdasarkan ekonomi. Jadi pada awalnya ada negara dunia pertama, negara dunia kedua. Nah, kemudian negara-negara yang tidak termasuk negara dunia pertama dan negara dunia kedua itu masuk ke dalam negara dunia ketiga ya, yang oleh orang-orang kapitalis ini disebut sebagai negara-negara berkembang, negara-negara yang secara ekonomi masih terbelakang, masih miskin, masih belum mampu mengelola SDA-nya secara optimal dan maksimal ya. Jadi kalau negara dunia ketiga ini indikatornya ekonomi dan sosial. Kalau negara dunia pertama dan kedua itu adalah politis ideologis gitu ya. Nah, jadi berdasarkan soal ini maka pernyataan pertama benar ya, tetapi pernyataan kedua yang salah gitu. Tapi ya jawaban yang benar adalah A, karena memang indikator yang digunakan untuk negara dunia pertama itu bukan ekonomi dan sosial, tapi politis ideologis gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Data menunjukkan bahwa hampir 90% kekayaan alam Indonesia saat ini masih dikuasai oleh asing. Solusi fundamental untuk mengatasi masalah tersebut adalah apa nih? Jadi memang pada faktanya sumber daya alam kita teman-teman masih dikuasai oleh asing hampir 90%-nya. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sebenarnya ada satu peta yang bisa menunjukkan bagaimana sumber daya alam kita ya, mulai dari
sumber daya alam yang strategis dari golongan A itu banyak dikuasai oleh asing, oleh Cina, oleh Inggris, ya, oleh Prancis, Kanada, dan Amerika, gitu ya. Sehingga nih, jawaban yang benar dari soal di atas adalah A, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, teman-teman. Yang ditanyakan adalah solusi fundamental. Jadi sebenarnya pilihan A, B, C, D ini semuanya betul. Cuman yang diinginkan oleh soal itu adalah solusi fundamental. Jadi fundamental itu solusi paling paling mendasar gitu, paling dasar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kekayaan alam kita itu dapat dikuasai oleh manusia Indonesia, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Gitu, meningkatkan pajak bagi perusahaan asing bisa saja. Pengambilan alihan sepenuhnya oleh Indonesia untuk dikelola itu bisa juga. Tapi apakah manusia Indonesianya sudah mampu, sudah siap atau belum, kan jadi pertanyaan lagi, gitu ya. Kemudian dia memperketat hukum mengenai pengelolaan SDA, itu bisa dan sudah ada hukumnya. Kemudian regulasi saham perusahaan asing itu bisa. Jadi semuanya benar, tetapi yang diinginkan soal adalah solusi fundamental, meningkatkan kualitas SDM. Jadi semakin baik kualitas manusia kita, maka semakin besar peluang kita untuk bisa menguasai dan mengelola sumber daya alam secara mandiri. Ya, nah, apa langkah untuk meningkatkan kualitas SDM? Satu-satunya adalah lewat edukasi, lewat pendidikan. Gitu, oke. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah A, ya. Lanjut soal nomor 11. Di sini kita disuruh untuk menganalisis pernyataan dan ada 5 pernyataan di sini. Kita baca. 1. Pertumbuhan penduduk lambat. Jumlah penduduk pada setiap kelompok umur relatif sama, biasanya terdapat di negara-negara maju, mencerminkan pelayanan kesehatan yang tinggi, jumlah penduduk relatif tetap. Pertanyaannya adalah, pernyataan di atas merupakan ciri-ciri piramida penduduk apa? Oke, ini adalah soal dinamika penduduk ya, kelas 11. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa piramida penduduk itu terdiri atas 3 tipe, ya kan? Ada piramida penduduk ekspansif muda, ada piramida penduduk stasioner, dan ada piramida penduduk konstruktif atau tua. Nah, kita disuruh di soal mana piramida penduduk yang tepat untuk pernyataan kelima ini, gitu ya. Apakah ekspansif, apakah stasioner, apakah konstruktif? Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah C, stasioner. Contohnya Paris. Jadi selain kita disuruh untuk menentukan jenis piramidanya, kita juga disuruh contohnya negara mana, gitu ya. Prancis adalah salah satu negara maju dengan piramida penduduknya bersifat stasioner. Ya, jadi Prancis, teman-teman, piramida penduduknya adalah seperti ini, gitu ya, yang dapat dicirikan dengan 1. Pertumbuhan penduduk lambat, jumlah penduduk pada setiap kelompok umur relatif sama, gitu ya. Nah, jadi ini ada piramida penduduk Prancis seperti ini kira-kira. Jumlah penduduk pada setiap kelompok umur relatif sama. Jadi kan ini ada penduduk muda, ini ada penduduk tua, ini ada penduduk dewasa. Kalau kita lihat, ini jumlah penduduknya antara muda dan tua itu relatif sama, tidak jauh berbeda. Beda misalnya dengan piramida ekspansif, gitu ya, yang bentuknya ini semakin ke atas semakin mengerucut. Artinya penduduk pada usia muda itu lebih banyak. Sementara semakin atas, semakin tua, penduduknya itu sangat sedikit, gitu ya. Ini adalah Prancis, tipenya seperti ini, stasioner.
Kemudian biasanya terdapat di negara-negara maju ya, karena memang Perancis merupakan negara maju. Kemudian mencerminkan pelayanan kesehatan yang tinggi. Nah, mengapa demikian? Karena kan di sini Perancis punya populasi penduduk tua yang banyak. Artinya udah tua tapi penduduknya itu sehat-sehat gitu, sehingga tidak banyak yang mati, tidak banyak yang meninggal. Artinya harapan hidupnya tinggi gitu ya. Orang-orang Eropa di Perancis itu bisa hidup lebih lama, 70-80 tahun gitu kan. Artinya kesehatannya tinggi dan pelayanan kesehatannya tinggi. Beda misalnya dengan Indonesia yang piramida penduduknya itu ekspansif, yang dicirikan dengan penduduk tuanya itu sedikit. Artinya harapan hidup penduduk tua di Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Biasanya 65 itu penduduk Indonesia tua di Indonesia itu udah pada meninggal, udah pada mati gitu ya. Beda dengan di negara-negara maju yang harapan hidupnya tinggi gitu. Jadi kembali ke soal bahwa kelima pernyataan ini merupakan penduduk yang tipe piramida penduduk yang stasioner. Di sini jawaban stasioner ada C dan E gitu ya. Stasioner contohnya Prancis, stasioner contohnya Swiss. Yang benar adalah C gitu. Yang E stasioner Swiss. Swiss itu tidak stasioner, yaitu konstruktif ya, piramida penduduknya. Oke. Lanjut nomor 12. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, maka ketahanan pangan dapat dipengaruhi oleh kecuali. Ini yang ditanyakan adalah kecualinya. Nah, ini ketahanan pangan, energi dan industri ya. Ini kelas 11 nih, materi soal kelas 11. Untuk menjawab ini kita harus tahu dulu definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018. Di apa yang menyebabkan, apa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya gitu ya, aman, beragam, bergizi, merata gitu. Nah, ini definisi ini bisa merujuk kepada kondisi fisik gitu ya. Kondisi fisik Indonesia gitu ya, yang tanahnya subur gitu ya, banyak kan sekali sumber daya alam, artinya banyak sekali sumber pangan yang bisa digunakan untuk survive, bertahan hidup gitu ya. Jadi kalau kita lihat di soal, kondisi fisik ini adalah jawaban yang betul. Kemudian terjangkau. Nah, artinya harga pangan yang terjangkau itu juga mencerminkan ketahanan pangan yang baik gitu ya. Artinya kalau misalnya harga beras, harga tepung ya, harga bahan pokok itu mahal, artinya ketahanan pangan tidak baik gitu, sedang buruk. Kemudian serta tidak, kita lihat dulu, ada kondisi ekonomi tadi ya, terjangkau berarti betul juga. Kemudian serta katanya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Jadi artinya kalau misalnya di suatu daerah ada satu makanan kemudian yang bertentangan dengan agama dan hanya itu saja yang tersedia, maka artinya ketahanan pangan pada daerah tersebut sedang buruk gitu ya. Nah, maka sosio budaya juga ini betul, dan religi tadi kan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan juga betul. Artinya karena yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang betul adalah B, kesehatan penduduk gitu ya. Kesehatan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan
Itu justru ketahanan pangan lah yang mempengaruhi kesehatan penduduk. Lanjut soal nomor 13. Oke, Jakarta disebut sebagai primate cities adalah karena di sini adalah konsep primate cities. Apa itu primate cities? Kita lihat pembahasannya. Primate cities pertama kali diajukan oleh seorang ahli geografi, Mark Jefferson, pada tahun 1939. Jadi primate cities ini adalah dengan kata lain kota primata. Kota primata adalah kota yang memiliki setidaknya populasi penduduk 2 kali lipat lebih besar dari kota terbesar berikutnya. Juga menjadi daerah pusat politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain macam sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi kota primata, ada 2 hal mengenai kata kunci kota primata. 1, populasi penduduk 2 kali lipat lebih besar dari kota terbesar berikutnya. Dan yang kedua, merupakan daerah pusat politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Gitu ya. Nah, di samping kanan teman-teman ini ada suatu peta yang menunjukkan mana negara yang mempunyai kota primata dan mana yang tidak. Nah, yang merah ini menunjukkan negara-negara yang tidak memiliki kota primata, dan yang abu ini merupakan negara yang memiliki kota primata, dan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kota primata, yaitu Jakarta. Gitu ya. Mengapa Jakarta sebagai kota primata Indonesia? Karena 1, populasi penduduk Jakarta itu 2 kali lipat lebih besar daripada kota terbesar berikutnya, itu Surabaya, teman-teman. Jadi di daerah dengan penduduk terbesar pertama itu Jakarta, yang kedua Surabaya. Nah, Jakarta ini memiliki penduduk 2 kali lipat lebih besar dari Surabaya, bahkan 3 kali lipat lebih besar dari Surabaya. Ya, makanya disebut sebagai kota primata karena penduduknya itu sangat besar. Selain itu, Jakarta juga disebut sebagai kota primata karena merupakan daerah pusat politik, betul kan? Ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Gitu. Jadi jawaban yang benar kalau kita lihat di jawaban ini adalah mana? D, adalah daerah dengan pusat ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ya. A, merupakan daerah ibu kota negara, tidak juga kan, karena tidak setiap ibu kota negara itu menjadi kota primata. USA, Amerika, tidak punya kota primata. Washington DC sebagai ibu kotanya dia tidak jadi kota primata, gitu kan. Kemudian yang B, memiliki daerah hinterland di seluruh Indonesia. Memang betul ya, tetapi Jakarta memang punya daerah hinterland di beberapa daerah di seluruh Indonesia, tetapi kan bukan alasan inilah yang menyebabkan Jakarta disebut sebagai kota primata. Daerah dengan infrastruktur paling maju memang betul Jakarta, tetapi bukan karakteristik dari kota primata. E juga salah ya. Jadi jawaban benar untuk soal nomor 13 ini adalah D. Jakarta disebut sebagai primate cities atau kota primata karena Jakarta merupakan daerah pusat ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Dalam rangkaian supply chain, industri perkebunan berfungsi sebagai, ini materi industri nih. Kita harus tahu dulu itu supply chain itu apa. Itu ya, dalam rangkaian supply chain, industri perkebunan berfungsi sebagai, apakah dia sebagai manufacturing, distribution, retailer, customer, atau raw material supplier. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah supply chain, teman-teman. Jadi supply chain itu merupakan sebuah rangkaian, gitu ya, sebuah rangkaian di mana suatu barang mulai dari bahan mentah kemudian
dibuat di pabrik, kemudian didistribusikan, kemudian dipasarkan, dan kemudian akhirnya digunakan oleh konsumen, oleh customer gitu ya. Nah, itu supply chain. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perkebunan. Nah, dia berfungsi sebagai apa? Apakah sebagai manufacturer, orang yang memproduksi, apakah sebagai distributor, orang yang membagikan, ataukah sebagai konsumen atau retailer? Jawaban yang benar itu adalah raw material supplier, karena kan perkebunan itu dia menyediakan bahan mentah ya. Misalnya contohlah perkebunan kelapa sawit ya, dia berfungsi sebagai raw material supplier, jadi pihak yang menentukan bahan mentah kan. Bahan mentahnya apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit kemudian diolah di pabrik ya, manufacturing gitu, dibuat menjadi minyak misalnya ya, kemudian selesai menjadi minyak ya, bahan jadi, kemudian dikirimkan oleh distributor, didistribusikan ke berbagai retailer. Nah, retailer ini bisa saja pasar, supermarket misalnya ya, grosir, toko-toko dan macam sebagainya. Kemudian dari toko-toko inilah, dari grosir inilah, dari supermarket inilah para konsumen yang disebut dengan customer ini beli minyak tersebut dari retailer gitu. Jadi kalau dilihat dari rangkaiannya, maka perkebunan ini berfungsi sebagai raw material supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan mentah ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 15. Vulkanisme tidak selalu berarti letusan gunung api. Pernyataan yang paling tepat untuk menanggapi pernyataan di atas adalah kita disuruh untuk menganalisis pernyataan mengenai vulkanisme tidak selalu berarti letusan gunung api. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar dari soal di atas adalah E, pernyataan benar. Karena memang vulkanisme bisa berupa letusan gunung api maupun penerobosan magma di lapisan kerak bumi. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ya, jadi vulkanisme tidak selalu berarti letusan gunung api. Erupsi gunung api disebut sebagai vulkanisme, tetapi gitu ya, penerobosan magma di lapisan kerak bumi itu juga bisa disebut sebagai vulkanisme gitu. Jadi meskipun magmanya tidak sampai ke permukaan dalam bentuk letusan gunung api ya, penerobosan magma di lapisan kerak bumi juga disebut sebagai vulkanisme gitu ya. Oke, next. Soal nomor 16. Potensi alam di wilayah pesisir diantaranya adalah hutan bakau ya. Hutan bakau teman-teman sudah tahu atau yang dikenal dengan mangrove ya, kan banyak tuh di daerah pantai hutan bakau atau pohon-pohon mangrove itu banyak dibudidayakan dan dikembangbiakan. Nah, dalam kaitannya dengan usaha pemanfaatan sumber daya alam, hutan bakau berfungsi sebagai apa nih? Ya, kita lihat ini adalah sumber kayu untuk bangunan katanya ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Karena yang diminta oleh soal adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam. Itu pencegah intrusi air laut, itu memang betul gitu ya. Mangrove berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut. Tetapi itu kan bukan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia, itu lebih kepada fungsi dari ekologis hutan bakau. Ya, sebagai habitat hidup biota laut memang betul, tapi ini juga fungsi ekologis ya. Ini akar-akar dari mangrove itu sendiri itu sangat berguna sebagai habitat dari biota laut. Mencegah abrasi. Betul ya, pengikisan pantai oleh air laut itu dapat dicegah oleh mangrove
Dan peredam gelombang tsunami juga betul, tetapi ini bukan pemanfaatan oleh manusia. Jadi semuanya memang betul, ini adalah fungsi dari hutan bakau atau mangrove, tetapi yang diinginkan oleh soal adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam hutan bakau oleh manusia. Jadi digunakan sebagai sumber kayu untuk bangunan. Gitu. Nomor 17. Simbol yang paling baik digunakan dalam peta untuk menggambarkan intensitas curah hujan pada suatu wilayah adalah ini adalah soal perpetaan ya, konsep dasar peta mengenai simbol. Apa nih simbol yang paling baik digunakan untuk menggambarkan curah hujan? Apakah garis? Apakah warna, titik, bola, batang? Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar itu ternyata adalah warna, teman-teman. Ya, adalah B. Mengapa warna? Gitu ya. Karena si pembaca peta, si pengguna peta itu akan dengan lebih mudah memahami curah hujan dengan perbedaan warna. Gitu ya. Tinggal lihat petanya, lihat kemudian legendanya, gitu ya. Nah, misalnya ini nih. Si pembaca akan lebih mudah. Oh, ini misalnya daerah dengan yang berwarna biru tua itu curah hujannya lebih besar daripada daerah dengan yang berwarna biru muda atau hijau atau kuning, gitu ya, atau coklat misalnya. Jadi dengan perbedaan warna ini kita atau si pengguna peta itu dapat dengan lebih mudah membedakan mana curah hujan yang lebih rendah, mana curah hujan yang tinggi, gitu. Jadi lebih efektif sebenarnya penggunaan warna dalam menggambarkan peta intensitas curah hujan, begitu ya. Oke. Kemudian soal nomor 18. Teorinya Everett S. Lee mengenai pulpus. Nah, teori Everett S. Lee yang disebut dengan teori pulpus pada dasarnya digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan konsep. Nah, apakah transmigrasi, komuter, ruralisasi, urbanisasi, atau emigrasi? Ini materi dinamika kependudukan ya, atau perpindahan penduduk, atau migrasi penduduk. Kita lihat pembahasannya. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, teman-teman, urbanisasi. Jadi pulpus. Jadi pulpus ini mungkin teman-teman pernah dengar. Ini adalah faktor full, faktor pendorong dan faktor pull, faktor penarik, dan push, faktor pendorong. Jadi si Everett S. Lee ini ingin menunjukkan gitu ya, bahwa ada faktor pendorong dan ada faktor penarik yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan urbanisasi, pindah dari desa ke kota. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah daerah asal, artinya desa. Ini daerah tujuan, kota. Nah, daerah asal dan daerah tujuan, desa dan kota ini digambarkan dengan ada tanda positif dan tanda negatif. Ya, maksudnya adalah bahwa di desa dan di kota itu ada faktor yang bersifat positif, ada juga faktor yang bersifat negatif. Contoh misalnya, faktor yang bersifat positif itu apa di desa? Misalnya gotong royong gitu ya, sikap tidak individualis ya, saling masih bekerja sama antar masyarakat, antar elemen, itu kan jadi faktor positif. Tetapi ada juga faktor negatif, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, kan jadi faktor negatif. Kemudian di kota juga ada faktor positif, misalnya dia pusat pendidikan ya, pusat ekonomi, artinya hiburan, pendidikan, ekonomi, segala macam terjamin lah di kota ya. Tetapi misalnya ada juga yang bersifat negatif. Apa itu? Contoh, tingkat kriminalitas yang tinggi ya, pencurian, pembunuhan, dan lain macam sebagainya, itu ada di kota. Nah, kota dan desa itu ada faktor full push, ada faktor pendorong itu berasal dari desa, faktor penarik berasal dari kota.
Contoh misalnya faktor pendorong ini, seseorang ingin melakukan urbanisasi, pindah ke kota, gitu ya. Apa yang mendorong dia untuk pindah ke kota? Misalnya kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Seperti misalnya kan di desa itu pekerjaannya terbatas pada sektor agraris ya, sektor pertanian. Jadi kalau hidup di desa kalau tidak jadi petani ya jadi apa lagi gitu. Jadi kan bingung. Nah, kemudian di kota sebaliknya, itu banyak sekali lapangan pekerjaan tersedia di sana. Bisa jadi pedagang gitu ya, bisa jadi apa, bisnis jadi apa dan macam sebagainya, sehingga menarik orang-orang desa untuk pindah dari desa ke kotanya. Jadi ada faktor pendorong dari desa, ada faktor penarik dari kota. Nah, dalam melakukan proses urbanisasinya ya, orang-orang desa ke kota ini ada yang disebut dengan rintangan antara, ya digambarkan dengan seperti ini. Jadi rintangan ya bisa saja biaya, bisa saja medan, bisa saja jarak ya dari desa ke kota yang jauh gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi teorinya Vulpius Everett Ashley ini itu sebenarnya lebih menggambarkan proses perpindahan penduduk urbanisasi gitu ya. Jadi jawaban yang benar ini adalah D. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa pernyataan, 7 pernyataan, dan kita disuruh untuk menentukan mana gas rumah kaca yang paling banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Oke, di sini ada 7 pernyataan. Sebelumnya untuk bisa kita menentukan jawaban, kita harus tahu dulu mana pernyataan mana yang merupakan gas rumah kaca, gitu ya. Apakah argon, apakah metana dan macam sebagainya merupakan gas rumah kaca, gitu. Nah, kita lihat argon itu bukan gas rumah kaca, jadi dia salah. Metana gas rumah kaca betul. Klorofluorokarbon juga gas rumah kaca. Nitrogen dia bukan gas rumah kaca. Karbon dioksida gas rumah kaca. Uap air gas rumah kaca. Nitrooksida juga gas rumah kaca. Jadi yang merupakan gas rumah kaca itu adalah 2, 3, 5, 6, dan 7 gitu ya. Artinya yang ada 1 dan 4 itu salah. Ini salah, ini juga salah. 1 dan 4 ya. Oke. Tersisa opsi jawaban A, B, dan E. Dan dari kelima gas rumah kaca, metana, CFC, karbon dioksida, uap air, nitrooksida, kita disuruh untuk menentukan mana gas rumah kaca yang banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Gitu ya. Kita lihat di sini jawaban yang benar adalah D, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 yang ini benar. 2 metana, kemudian 3 klorofluorokarbon, 5 karbon dioksida, dan nitrooksida. Nah, jadi teman-teman, metana, klorofluorokarbon, karbon dioksida, dan nitrooksida ini merupakan gas rumah kaca yang banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan uap air dia merupakan gas rumah kaca, tetapi kebanyakan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Dia lebih ada karena terbentuk secara alami, begitu ya. Jadi yang ada 6 nih, ini juga salah ya. Ini salah berarti. Nah, ini salah. Yang 35 juga salah karena kan tidak hanya 35 saja, ada 27 juga kan. Metana dan nitrooksida juga banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, kita lihat di sini ada 3 gambar, teman-teman. Gambar pertama, seberapa besar kontribusi manusia terhadap gas rumah kaca, human contribution to the greenhouse effect. Ya, yang paling besar disebabkan oleh manusia itu adalah karbon dioksida.
49%. Kemudian kedua itu ada metana ya, 18% itu disebabkan oleh manusia. Kemudian CFC, klorofluorokarbon 14%, nitrooksida 6%, dan sisanya 13%. Kemudian di gambar kedua ini merupakan siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan gas rumah kaca dan menimbulkan perubahan iklim di bumi. Siapa? Yang paling besar adalah USA. Amerika Serikat berperan sebanyak 21% terhadap peningkatan gas rumah kaca di dunia. Ya, kemudian ada India, Brazil 4%, Cina 7%, daerah Eropa ini 14%, kemudian wilayah USSR ya, negara-negara pecahan Uni Soviet dulu sebanyak 14%. Gitu. Kemudian gambar ketiga ini menunjukkan sektor apa saja yang dapat mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca. Yang paling besar itu ada sektor electricity and heat production. Kemudian ada agriculture. Nah, jadi agriculture itu pertanian ya, forestry, kehutanan, and other land use, kemudian peternakan gitu. Itu kan juga berpengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca. Metana misalnya juga banyak disebabkan oleh pertanian, oleh peternakan gitu kan. Kemudian buildings 6%, ada transportasi 14%. Jadi motor, mobil ya, segala macam kendaraan yang kita pakai itu menggunakan bahan bakar fosil kebanyakan gitu ya, dan itu menimbulkan peningkatan gas rumah kaca terutama karbon dioksida. Kemudian industri 21% ya, kan industri juga membutuhkan energi kan untuk membuat barang-barang gitu. Dia juga memang masih banyak menggunakan bahan bakar fosil. Kalaupun listrik juga masih banyak menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak bumi, sehingga dia juga berperan besar sebanyak 21%. Begitu. Oke, soal nomor terakhir. Soal nomor 20, perubahan vegetasi dari Pulau Jawa yang berupa hutan tropis sampai ke Nusa Tenggara yang berupa savana itu disebabkan oleh apa? Jadi teman-teman, di Nusa Tenggara memang kebanyakan itu daerahnya berupa savana. Savana itu ya padang rumput gitu kan, yang diselingi oleh pohon-pohon. Jadi makanya di daerah Nusa Tenggara itu sangat cocok digunakan oleh industri peternakan gitu. Karena kan kerbau misalnya, sapi atau kuda ya dilepas saja gitu di padang rumput, tidak perlu dikandangin gitu. Jadi sangat potensial untuk perkembangan industri peternakan di Nusa Tenggara. Nah, mengapa nih perubahan vegetasi dari Pulau Jawa yang tadinya hutan tropis kan, Sumatera, Jawa, Kalimantan kan hutan tropis semua, tapi sampai ke Nusa Tenggara ke arah timur itu berubah jadi padang rumput atau savana. Itu apa yang menyebabkan itu? Nah, kita lihat. Jawaban yang benarnya adalah karena curah hujan makin ke timur makin kering, teman-teman. Jadi daerah-daerah yang berada di daerah barat Indonesia, Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa gitu ya, itu curah hujannya sangat besar. Semakin ke timur Indonesia, semakin ke arah Nusa Tenggara itu curah hujannya makin kering. Ya, nah kalau kita lihat misalnya di sini nih, Indonesia itu kan merupakan tropical regions ya. Jadi wilayah tropis. Gitu. Nah, wilayah tropis ini teman semakin increasing dryness, jadi semakin kering, maka wilayah tropis kesananya itu adalah grassland. Jadi padang rumput, grassland, savana yang diselingi oleh pohon-pohon jarang. Kemudian kesananya lagi adalah desert, gurun. Jadi di daerah tropis semakin kering, maka urutannya adalah tropical forest, hujan tropis, kemudian ada grassland, padang rumput, dan desert, gurun. Itunya. Apa yang menyebabkan ini?
Nah, di Indonesia yang menyebabkan ini adalah curah hujan makin ke timur makin kering, sehingga di sini curah hujan banyak sehingga menimbulkan hutan hujan tropis. Semakin kering itu menimbulkan grassland, padang rumput. Semakin kering lagi menimbulkan desert gurun, gitu ya. Hal ini disebabkan karena pada saat musim hujan, angin muson yang bergerak dari benua Asia ke Australia itu lebih banyak melewati wilayah Indonesia bagian barat, sehingga menyebabkan sedikitnya curah hujan yang turun di Indonesia Timur. Jadi ada angin musim ya yang mempengaruhi banyak tidaknya curah hujan di bagian barat dan di bagian timur Indonesia. Begitu. Oke, teman-teman, sekian pembahasan. Thank you for watching pada video pembahasan kali ini. Semoga terjawab dengan baik ya. Selamat ketemu di soal tryout geografi sesum kedua dan selamat beraktivitas kembali. Sekian.